Halo teman-teman, namaku Yong Gabriela Kristafani Adianto. Aku mendapatkan kesempatan untuk mengikuti program transfer kredit nasional Bermawa yang diselenggarakan oleh Dikti Kemendikbud. Dan kebetulan nih, aku melakukan pertukaran pelajar di Universitas Changchun Christian University yang terletak di Taiwan. Aku mau menceritakan nih pengalamanku sama kuliah online di CGCU atau Changchun Christian University. Untuk keuntungannya sih, aku bisa mendapatkan pembelajaran Mandarin secara langsung dengan native speaker atau pembicara asli dari Taiwan. Jadi kita belajar Mandarin langsung sama orang sana, jadi bisa cepat fasih juga. Dia juga bisa membenarkan pronunciation atau cara pengucapan, jadi sehingga kita tuh bisa ngomong lebih jelas tentang nadanya atau tentang alfabet yang berganti suara saat diucap, ya seperti itu. Terus juga keuntungannya gitu, dapat teman baru. Kalau aku kan juga ikut aktivitas di seminar CCU. Jadi Universitas CCU itu melakukan menyelenggarakan seperti seminar gitu. Tetapi karena lagi masa pandemi, sehingga pembicaranya dan yang melakukan pertukaran pelajar diwajibkan untuk mengikuti 3 aktivitas dalam semasa kita pertukaran pelajar selama setengah tahun ini. Tetapi pembicaranya kan biasanya datang ke universitas sendiri, tapi karena lagi pandemi sehingga secara online. Jadi yang di Taiwan secara offline, jadi mereka duduk kayak di ruang seminar gitu, terus duduk bareng gitu berbanyak orang gitu, kayak semacam di meja panjang gitu, terus menyimak secara teliti dan seksama tentang seminar yang diberikan itu oleh pembicara. Yang saya ikuti baru 2, itu pembicaraannya yang satu dari Amerika, yang satunya lagi dari Afrika. Dan keuntungannya sih lagi karena tidak ada matkul. Saya tidak pernah mendapatkan matkul itu di Unika Sugio Pranoto, jadi bisa untuk menambah ilmu seperti itu. Kendalanya yang paling utama sih karena masa internet. Jadi di Semarang ini saya mati lampu, juga wifi saya yang bolak-balik disconnect karena masalah penggunaan device, ada batas maksimalnya. Terus juga di Taiwan sendiri secara tidak langsung tidak mempunyai kesiapan dalam menggunakan teknologi Google Meeting. Kita menggunakan teknologi Google Meeting untuk melakukan pembelajaran secara online. Jadi yang di Taiwan itu dosen-dosen dan murid-murid yang di Taiwan itu melakukan perkuliahan secara offline. Mereka tetap muka hanya menggunakan masker dan jaga jarak, dan dia mempunyai asisten dosen yang bisa membantu kita, yang membantu dosen juga dalam memberikan handout atau semacam LKS sebagai siswa, sehingga kita pun juga bisa mengerjakan dengan mengirimnya secara email. Dan untuk 2 minggu pertama itu kita, karena kita mempunyai kesusahan karena kita tidak bisa join, juga karena kita belum punya email Universitas Taiwannya sendiri, sehingga punya kesulitan dalam mengikuti kelas
pertukaran yang awal-awal yang minggu pertama, minggu kedua, sehingga saya bilang sama perwakilan yang mengurusi orang Indonesia, pertukaran orang Indonesia, dan saya bilang kalau saya tidak bisa melakukan login ke seminarnya, bisa ditelusuri atau tidak, terus solusinya gimana. Terus mereka dengan baik hati membuatkan kita email student dari Taiwan untuk mengikuti pembelajaran mereka yang kita pilih. Jadi misalnya saya mengikuti English Grammar Writing 3, kemudian Business Briefing, dan English Conversation 1. Kita menggunakan akun Google Taiwan sana untuk mengikuti kegiatan pembelajaran atau mengikuti aktivitas seperti seminar activity learning yang diadakan 1 bulan sekali. Biasanya saya baru mengikuti 2 kali, jadi saya asumsi kalau dilaksanakannya tuh 1 bulan sekali. Dan terus kendalanya dosennya ya kan Taiwan juga sama kayak Indonesia, mereka sama-sama Inggrisnya itu bahasa kedua, bukan bahasa asli, jadi sama-sama istilahnya, sama-sama kagok atau tidak lancar gitu. Jadi mereka lebih nyaman lebih nyaman berkomunikasi dengan mereka yang di offline, juga menjelaskan dengan bahasa asli, bahasa mereka, bahasa Mandarin. Sama seperti kita kalau misalnya ada orang luar negeri yang melakukan pertukaran pelajar ke Universitas Gyeonggi, mungkin karena menjelaskannya kurang pas kalau menggunakan bahasa Inggris, atau menjelaskannya kurang bisa jelas, jadinya langsung ganti ke bahasa asli, bahasa ibu atau bahasa Indonesia seperti itu. Terus mereka tidak siap dalam melakukan pembelajaran online. Aku rasa karena mereka saling mempunyai masalah teknis di minggu-minggu pertama, minggu-minggu awal dalam melakukan pembelajaran online. Jadi itu cukup menyita waktu banyak. Dan saran saya sih itu tadi kendala sekalian kalau kesah. Jadi saya juga jengkel kadang sana tidak siap melakukan kegiatan pembelajaran secara online, tapi juga ya gitulah. Terus juga ada teman saya yang mengikuti mata kuliah di sana udah ada tulisannya di LPS rencana pembelajarannya. Kalau bahasanya tuh bisa 2 bahasanya bahasa Inggris semua, tapi itu untuk semester 1. Tetapi kenyataannya waktu hari perkuliahan bahasanya ternyata menjadi bahasa Mandarin karena yang mengikuti kebanyakan untuk semester 1. Jadi yang mengikuti anak semester 1 dan mereka tidak bisa Mandarin, bisa Inggris, sehingga pembelajaran terpaksa menggunakan bahasa Mandarin, dan teman saya tidak bisa mengikuti pembelajaran tersebut karena keterbatasan bahasa. Ya itu saja sih dari saya, maksudnya untuk keluh kesah. Dan untuk saran mungkin mungkin yang pihak Taiwan supaya lebih bisa menyiapkan diri menggunakan pembelajaran online, meskipun ini pandemi ini hanya sementara, tapi untuk berjaga-jaga saja bisa belajar, karena keterbatasan teknologi itu
bisa menyulitkan banyak orang, apalagi dan untuk dikti Kemendikbud sudah baik karena mau membagikan dana untuk kita sebagai pelajar dan memberikan kita kesempatan untuk melakukan pertukaran pelajar secara internasional. Dan itu dari saya. Sekian dan terima kasih.